Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sahabat di channel Dangyang Cipta Rasa. Di kisah nyata misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata misteri yang dialami oleh teman saya saat dia pindah tugas di salah satu perusahaan di sebuah kota di Jawa Barat. Kisah nyata misteri ini saya beri judul Ada Hantu di Sana. Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Sore itu, sebut saja namanya Yanto, 28 tahun, bergegas turun dari taksi berjalan masuk menuju sebuah pool bis antar kota di kota Tasikmalaya. Yanto takut bis yang akan dia tumpangi keburu berangkat. Makanya, dia tergesa-gesa masuk ke dalam pool bis tersebut. Singkat cerita, Yanto sore itu berangkat menggunakan bus menuju kota Bekasi. Jam 2 dini hari, Yanto baru sampai di terminal yang ternyata sudah cukup sepi dari penumpang. Setelah turun dari bis, Yanto mengeluarkan HP untuk menelepon temannya yang mau menjemputnya di terminal. Tapi baru saja dia mau menempelkan HP ke telinganya, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang dan berkata, "Saya sudah di sini, Tok. Gak usah ditelepon," ujar orang itu. Yanto membalikkan badan dan ternyata Wawan, teman kerjanya yang akan menjemput, sudah berada di hadapannya. "Ah, kamu Wan, bikin kaget saja," ujar Yanto sambil tersenyum kepada Wawan. "Sudah lama Wan, kamu nunggu?" tanya Yanto kepada Wawan. "Lumayan, udah habis kopi 2 gelas, Tok," ujar Wawan sambil kemudian memberikan helm kepada Yanto dan menyuruhnya segera naik ke atas motor. 30 menit kemudian, mereka sampai di sebuah rumah yang cukup besar. Namun, terlihat rumah itu rumah tua, karena terlihat dari bentuk pondasi batu yang dibuat meninggi, ciri khas rumah zaman dulu. Rumah itu berbentuk huruf L dengan teras yang lumayan cukup besar. "Ini mes kita, Tok. Pabriknya paling 15 menit ke arah utara dari sini," ujar Wawan sambil memasukkan motornya ke teras rumah tersebut. Yanto dipindah tugaskan kerjanya oleh perusahaan tempat dia bekerja di Jawa Tengah ke pabrik baru di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ke Bekasi, Yanto sempat pulang dulu ke rumahnya di Tasikmalaya, baru kemudian berangkat ke Bekasi. Dari perusahaan, Yanto diberi fasilitas mes rumah untuk tinggal. Saat Yanto berjalan mengikuti Wawan yang memasukkan motor ke teras rumah, dari jendela kamar belakang rumah itu, Yanto sempat melihat ada orang yang membuka gorden dan mengamati kedatangan mereka. Namun, ketika Yanto mengamati siapa yang mengintip dari balik gorden tersebut, gorden itu ditutup kembali. Sekilas Yanto melihat yang mengintip di balik gorden itu perempuan berambut panjang, sedikit acak-acakan. Siapa itu ya? Istri si Wawan kah?" ujar Yanto dalam hati. Saat Yanto sedang termenung, Wawan memanggil Yanto. "Ayo masuk toh, udah mau jam 3 ini. Kok kamu malah termenung situ?" ujar Wawan sambil terus memasukkan motor ke dalam rumah. Yanto lalu bergegas masuk ke dalam rumah itu dan mencoba melupakan apa yang tadi dia lihat. "Luas juga ya Wan rumah ini. Cuma sayang, kurang terurus. Cat temboknya sudah pada kusam," ujar Yanto kepada Wawan sambil menyimpan tas ke atas kursi dan membuka sepatunya. "Iya Tok, maklumlah, rumah ini sudah lama kosong. Yang punya rumah ini punya rumah di beberapa tempat, jadi rumah ini tidak terurus. Makanya beliau sewakan dengan harga murah. Yang penting ada yang ngisi," jawab Wawan kemudian. "Nah, itu kamarmu toh paling depan. Kalau kamarku yang ini," ujar Wawan lagi sambil menuju ke kamar tengah. "Oh iya, ya udah aku mau istirahat dulu Wan. Lumayan bisa tidur sebentar," ujar Yanto kemudian masuk ke kamar yang ditunjukkan Wawan. Mungkin capek atau ngantuk habis perjalanan jauh, Yanto langsung tertidur tanpa mengganti pakaiannya. Dan keesokan harinya, jam 7 pagi,
Yanto sudah berada di pabrik untuk menemui Pak Arif, direktur operasional pabrik tersebut. Yanto memperkenalkan diri sebagai orang baru yang akan bergabung dan kerja di pabrik itu. Gimana toh? Kamu sudah tahu rumah tempat kamu tinggal? Kamu di sana berdua saja sama Wawan. Kalau kamu mau bawa istri, juga nggak apa-apa, bawa saja. Kan rumah itu cukup luas. Karyawan yang lain memilih untuk mengontrak rumah sendiri, ujar Pak Arif kepada Wawan dan Yanto. Iya Pak, tadi sempat tidur sebentar di sana. Rumahnya cukup luas, suasananya juga sepi, cocok buat istirahat kalau pulang kerja, jawab Yanto sambil kemudian dia bertanya kepada Pak Arif, dia mau ditempatkan kerja di bagian apa. Pak Arif lalu mengajak Yanto turun dari kantornya menuju lokasi pabrik yang tidak jauh dari sana. Jam 5 sore Yanto dan Wawan pulang dari pabrik menuju rumah. Sesampainya di depan rumah saat hendak masuk rumah, Yanto bertanya kepada Wawan, "Wan, istri kamu kok tadi pagi tidak terlihat keluar kamar? Gak bosan di kamar terus?" Wawan sejenak terdiam mendengar pertanyaan Yanto. Sedikit bingung karena Yanto menyebut bahwa istrinya tidak keluar kamar. Wawan akhirnya menjawab, "Istriku kan di kampung toh, tidak ikut ke sini. Dari mana kamu tahu kalau istriku di kamar terus?" ujar Wawan sambil tersenyum kepada Yanto. Yanto kaget dengan jawaban Wawan. Dia berpikir, kalau istri Wawan tidak ikut tinggal di rumah mes itu, lalu perempuan yang tadi malam mengintip di balik jendela siapa? Bulu kuduk Yanto mulai merinding. Kemudian dia berkata kepada Wawan, "Tadi malam aku lihat ada perempuan yang mengintip di balik gorden waktu kita datang, Wan. Tuh di jendela itu," ujar Yanto sambil menunjuk ke jendela kamar ruang belakang rumah itu. Wawan yang saat itu membuka sepatu langsung terdiam. Dia melirik ke jendela kamar belakang yang ditunjukkan Yanto. Wajah Wawan berubah tegang, tapi sejenak kemudian dia berkata, "Sudahlah, mungkin cuman efek kecapean kurang tidur di bis toh. Jadi penglihatanmu ngelantur," ujar Wawan seperti mencoba mengalihkan pembicaraan. Wawan kemudian masuk ke dalam rumah dan Yanto menyusul kemudian. Lampu-lampu rumah semua Wawan nyalakan karena di luar hari sudah mulai gelap. Suasana malam hari di rumah itu memang cukup menyeramkan kalau diamati dengan seksama. Lampu ruang tamu yang menggantung dengan cahaya temaram, cat dinding yang kusam, dan ada sebuah lukisan besar menggambarkan sosok perempuan zaman dulu yang duduk di atas kursi memakai kebaya, menempel di dinding tembok ruang tamu. Mata perempuan di lukisan itu seakan menatap tajam orang yang melihatnya, menambah kesan seram pada rumah itu. "Itu lukisan siapa, Wan?" tanya Yanto kepada Wawan sambil menyalakan rokoknya. "Entahlah, Tok, aku juga tidak tahu. Aku juga akan datang jam 6 sore ke sini, diantar Pak Dirman, orang yang mengurus rumah ini selama kosong. Beliau menyerahkan kunci lalu pulang, tanpa banyak bicara. Dan aku juga setelah menyimpan tas di dalam kamar, lalu pergi mencari makan. Sambil jalan-jalan sampai dini hari, kemudian aku menjemput kamu di terminal," jawab Wawan kemudian. Malam itu Yanto tidur lebih awal. Dalam tidurnya, Yanto bermimpi didatangi seorang perempuan memakai pakaian serba putih yang melambai-lambaikan tangannya seperti mengajak Yanto pergi dari rumah itu. Muka perempuan itu tidak terlihat jelas karena tertutup rambutnya yang panjang terurai. Yanto pun terbangun dari tidurnya. Dia lihat jam dinding menunjukkan pukul 4:30. Yanto pun bergegas bangun dan wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Selanjutnya hari itu, Yanto pergi bekerja seperti biasa. Dan malam harinya saat dia tidur,
Lagi-lagi dia didatangi perempuan berbaju putih, yang kali ini perempuan itu berdiri cukup dekat dengannya. Wajahnya kini terlihat jelas. Wajah itu pucat dengan tatapan kosong. Yanto seperti pernah melihat wajah perempuan itu, tapi dia lupa di mana dia pernah melihatnya. Perempuan itu bermuka pucat dan mendekati Yanto, lalu tangannya mencengkeram leher Yanto dan mencekiknya. Yanto hampir kehabisan napas dan akhirnya dia kembali terbangun. Dan pintu kamarnya ada yang mengetuk-ngetuk dari luar. Lalu terlihat Wawan menghampirinya. "Kamu kenapa, Tok?" Teriak-teriak seperti orang kesakitan dan ketakutan, ujar Wawan sambil memegangi pundak Yanto yang duduk di atas kasurnya. "Aku bermimpi, Wan," dicekik perempuan berbaju putih yang sudah 2 hari ini datang dalam mimpiku. "Aku seperti pernah melihat wajah perempuan itu, tapi aku lupa di mana melihatnya. Perempuan itu seperti marah kepadaku," ujar Yanto dengan napas masih tersengal-sengal. "Sudahlah, Tok, kamu minum dulu, biar kamu tenang, tidak panik seperti itu," ujar Wawan sambil memberi minum Yanto. "Makanya kalau mau tidur berdoa dulu, biar nggak mimpi aneh-aneh," tambah Wawan kemudian pergi meninggalkan Yanto sendiri di kamar. Yanto merebahkan badannya di kasur mencoba untuk tidur kembali, tapi matanya sulit dipejamkan. Karena susah kembali untuk tidur, Yanto keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu. Kemudian dia berjalan ke dapur berniat untuk menyeduh kopi. Tapi saat dia berjalan ke dapur, matanya sekilas melihat ada sesuatu di dalam kamar belakang yang pintunya terbuka. Langkahnya terhenti seketika. Yanto berbalik mendekati kamar tersebut. Berjalan pelan, sambil matanya fokus terhadap sesuatu yang dia lihat di kamar itu. Kamar belakang itu gelap. Cuma ada rembang-rembang cahaya dari lampu di luar kamar yang masuk lewat lubang angin di atas kamar tersebut. Tapi meski begitu, Yanto bisa cukup jelas melihat apa yang ada di hadapannya. Di dalam kamar itu ada sebuah kursi di depan meja rias. Di sana ada seseorang yang duduk membelakanginya dengan rambut terurai sepinggang. Yanto terus berjalan pelan mendekati sosok tersebut. Tepat setelah Yanto berada di depan pintu, sosok itu membalikkan tubuhnya ke arah Yanto. Kini terlihat jelas wajahnya. Sosok itu adalah perempuan bermuka pucat yang hadir dalam mimpi Yanto beberapa malam ini. Mulut Yanto terbuka, ingin rasanya dia berteriak, tapi lidahnya terasa keluh. Perempuan itu berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati Yanto. Tepatnya melayang bukan berjalan. Karena Yanto melihat kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai. Lalu Yanto mundur dari depan pintu. Tapi baru saja 2 langkah Yanto mundur, perempuan itu sudah mencekik leher Yanto. Gerakannya cepat sekali. Yanto berusaha melepaskan tangan itu dari lehernya. Tapi cekikan makhluk berwujud perempuan bermuka pucat itu kuat sekali. Yanto semakin terdesak, lalu terjatuh, dan dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Wawan menemukan Yanto tergeletak di depan pintu dapur. Kemudian Wawan membawa Yanto dan dibaringkan di kursi ruang tamu. Wawan kemudian menelpon Pak Dirman karena Wawan bingung di sana dia hanya kenal sama Pak Dirman. Tak berapa lama kemudian, Pak Dirman pun datang. Dia mengambil air putih dalam gelas, lalu membacakan beberapa doa dan surat pendek dari Al-Quran. Air itu dia usapkan ke wajah Yanto, dan leher Yanto yang terlihat ada luka memerah seperti bekas cekikan. Yanto pun tersadar. Dia kemudian duduk termenung, sejenak lalu menatap Wawan dan Pak Dirman seperti kebingungan.
Apa yang terjadi denganmu, Nayanto? Kenapa kamu ditemukan tergeletak di depan kamar dapur oleh anak Wawan? Tanya Pak Dirman sambil mengusap-usap pundak Yanto. Bapak ini siapa? Kok bisa ada di sini? Yanto malah balik bertanya kepada Pak Dirman. Saya Dirman, yang mengurus rumah ini selama puluhan tahun. Saya tahu namamu dari Pak Arif. Pak Arif bilang akan ada karyawan yang tinggal di sini bernama Wawan dan Yanto. Kalau nak Wawan aku sudah ketemu. Kalau denganmu baru ketemu sekarang, jawab Pak Dirman sambil tersenyum ramah. Yanto mengangguk-anggukkan kepalanya setelah mendengar perkataan Pak Dirman. Saat Yanto menganggukkan kepala, dia melihat ke dinding tempat di mana terdapat lukisan perempuan berkebaya dipasang. Yanto mengamati wajah perempuan itu. Wajah Yanto berubah seperti ketakutan. Lalu dia berkata kepada Pak Dirman, aku didatangi dan dicekik perempuan yang wajahnya mirip dengan perempuan di lukisan itu, Pak. Ujarnya sambil menunjuk ke lukisan di ruang tamu. Raut muka Pak Dirman yang dari awal tenang menjadi terlihat tegang. Kemudian dia berkata, sebaiknya kalian berdua pindah saja dari rumah ini. Penunggu rumah ini tidak senang dengan kehadiran kalian. Masalah uang sewa nanti saya kembalikan, ujarnya kepada Wawan dan Yanto. Wawan hanya diam saja mendengar perkataan Pak Dirman. Dia ngeri juga melihat baru 3 hari di sana, Yanto sudah banyak mengalami hal-hal mistis. Yanto bertanya kepada Pak Dirman, itu lukisan siapa Pak sebenarnya? Pak Dirman diam sebentar, lalu kemudian menjawab, lukisan itu sudah ada sebelum rumah ini dibeli sama pemilik yang sekarang. Dan saya disuruh mengurus rumah ini untuk sekedar membersihkan dan menyalakan lampu saat malam tiba. Tapi setiap ada yang menyewa rumah ini, makhluk halus yang mendiami rumah ini selalu menampakkan diri mirip dengan perempuan di lukisan itu. Semenjak saya mengurus rumah ini, saya tidak pernah merubah letak barang-barang di rumah ini. Karena kalau saya pindah atau rubah posisi benda-benda di sini, saya pasti sakit mendadak dan didatangi perempuan mirip dengan sosok perempuan di lukisan itu. Jadi demi kenyamanan semua, kalian mending cari tempat lain saja buat tinggal, ujar Pak Dirman sambil menarik napas panjang. Yanto termenung dan berpikir, pantesan saja karyawan yang lain tidak mau tinggal di rumah ini, memilih mengontrak atau kos sendiri. Mungkin mereka mengalami hal yang sama denganku, pikirnya saat itu. Siang harinya Yanto menemui Pak Arif. Dia mau izin kalau dia ingin mencari kontrakan lain saja bersama Wawan. Pak Arif kaget mendengar penuturan Yanto yang baru 3 hari di rumah mes itu, malah mau pindah nyari kontrakan sendiri. Dan ketika Pak Arif tanya alasan Yanto mau pindah dari mes itu, Yanto menjawab, ada hantu di sana, Pak. Pak Arif termenung mendengar jawaban Yanto. Tapi dia tidak banyak berbicara karena dia pun paham. Dia mengerti kenapa banyak pekerja yang disuruh tidur di rumah itu tidak bertahan lama. Wallahu alam.